Liam pergi ke rumah sakit setelah menelpon Riley dan meminta izin. Namun saat itu dia belum menjelaskan secara rinci apa masalahnya, hanya mengatakan bahwa dia akan secepatnya kembali. Dan disinilah kini Liam berdiri, di saat Franz membawa Zena ke ruang perawatan karena tak sadarkan diri. Dia dan Denzel melihat rekaman CCTV tersebut. Tak puas dengan hasil rekaman CCTV itu, Liam lantas memerintahkan Denzel untuk membeli laptop baru, guna mengaktifkan kembali sistem Black Venom yang selama ini telah dinonaktifkan oleh Liam. Di ruang perawatan Zena, Liam mulai mengoperasikan laptop tersebut. Sementara Denzel dan Franz berdiri di belakang dan memperhatikan. Setelah memasukkan semua kode dan password, akhirnya sistem Black Venom kembali aktif. Franz dan Denzel seketika bernafas lega, dengan begini bukan hal sulit bagi mereka untuk menemukan Zeon. Rekaman CCTV di rumah sakit telah diunduh, dengan bantuan aplikasi canggih buatan Liam di dalam sistemnya dia bisa membaca gerak mulut dalam rekaman CCTV itu. Sebelum mencari keberadaan Zeon, setidaknya mereka harus tahu kenapa kelompok Dragon menculik pria itu. Akhirnya kamu sadar juga Zeon, sebelum benar-benar mati katakan dulu di mana semua hartamu, katakan apa kode dan password untuk membuka sistem Darkness. Matilah dengan berguna, setelah menyerahkan semua kekuatan Darkness pada kami. Beberapa orang itu tertawa dan pergi membawa Zeon dari sana. Denzel minta seluruh anggota Black Venom untuk datang ke servo. Bawa semua perlengkapan perang yang masih tersimpan di mansion. Minta Rico untuk tetap tinggal di restoran. Zeon tidak akan mereka bunuh sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka mau dan semoga saja Zeon tetap tutup mulut meski dia mendapatkan siksaan. Titah Liam. Dia butuh alat penyadap CCTV jalanan kota, dan alat itu tertinggal di mansion. Dalam dunia bawah tanah tak ada negosiasi. Dendam akan terus berlanjut jika ada keturunan ataupun anggota yang hidup. Maka untuk memutus semua rantai dendam itu adalah dengan cara membantai semuanya. Karena itu pula lah mereka tak bisa bekerja sama dengan polisi untuk hal ini. Ini akan jadi perang antara hidup dan mati. Jika Dragon berhasil mendapatkan semua harta dan sistem Darkness, maka kelompok Dragon akan lebih kuat. Entah apa yang sedang menjadi ambisi pria itu. Dan pada akhirnya jalan perang adalah yang Liam pilih. Meskipun pikirannya begitu kalut tentang Riley, Oma Putri dan kakek agung yang telah ada di servo. Apa yang harus Liam jelaskan pada mereka? Meminta semua pulang ke Indonesia dan dia tetap tinggal. Lalu apa alasannya? Baik tuan, jawab Denzel patuh, hingga membuyarkan semua lamunan sang bos. Denzel bahkan langsung menghubungi Rico saat itu juga. 10 jam perjalanan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota Black Venom untuk bisa datang ke mansion. Dan kini sebelum perang itu dimulai, Liam harus menghadapi keluarga barunya. Hampir jam 11 siang Liam kembali ke hotel. Dilihatnya Riley yang sudah menyambut dengan senyum lebar. Mas, ayo masuk, Oma dan kakek sudah menunggu di ruang tengah. Setelah makan siang nanti kita keluar ya. Beli oleh-oleh untuk Sean dan yang lainnya, ucap Riley antusias, dia bahkan memeluk lengan sang suami. Pikir Riley tak ada masalah yang serius, hanya tentang administrasi Zeon di rumah sakit. Dan Riley pun tak ingin membahas tentang pria itu, tak ingin Liam cemburu. Namun saat ucapannya yang banyak itu diabaikan, akhirnya Riley menatap Liam lekat, akhirnya melihat kegundahan di kedua mata sang suami. Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Riley. Liam tidak bisa langsung menjawab pertanyaan istrinya tersebut dan diamnya Liam itu membuat dahi Riley berkerut.
Sampai menciptakan hening beberapa saat di antara keduanya dan hanya saling tatap dalam diam. Jangan membuatku mengulangi pertanyaannya lebih banyak lagi, ada apa? Tanya Riley sekali lagi, jika kali ini Liam tetap tak menjawab pertanyaannya maka dia akan pilih pergi saja. Oh, percuma untuk mengajak pria itu bicara. Hanya cukup tahu saja bahwa Liam tak sepenuhnya menganggap dia ada, hingga beberapa hal masih harus dirahasiakan. Kita bicarakan ini berdua, aku tidak ingin Oma dan kakek mendengarnya, balas Liam dengan suara pelan, nyaris berbisik. Hingga membuat senyum di bibir Riley benar-benar telah hilang, musnah. Entah apa yang akan dibicarakan oleh sang suami. Namun tak ingin Oma dan kakek berpikir berlebihan, jadi Lily tetap senyum saat pamit ke kamar pada kedua orang tersebut. Oma, tunggu sebentar ya, Mas Liam mau ganti baju dulu. Setelahnya kita makan siang bersama, ucap Riley, kini bicara berbohong seperti itu sudah terasa tak canggung baginya. Riley telah benar-benar banyak membohongi kedua orang tuanya. Iya sayang, ini juga masih jam 11, sana pergilah, balas Oma Putri pula, yang tak ingin mengganggu kebersamaan antara anak dan menantunya tersebut. Apalagi bisa dikatakan ini seperti bulan madu mereka berdua. Riley mengangguk dengan antusias, dia dan Liam bahkan tersenyum sebelum meninggalkan Oma dan kakek. Tapi setelah tiba di kamar, senyum kedua orang itu jelas langsung hilang. Sekarang katakan, ada apa? Tanya Riley langsung, mereka kini telah sama-sama duduk di tepi ranjang. Riley menatap sang suami dengan tatapannya yang sangat serius, sungguh, dia tak ingin di antara mereka berdua ada yang ditutup-tutupi. Liam harus mengatakan apapun yang terjadi padanya saat ini pada Riley, harus. Dan melihat kedua mata itu Liam sadar, dia tak bisa membohongi sang istri. Meskipun beberapa saat lalu dia sempat berpikir untuk berbohong saja, menggunakan alasan apapun selain kembali ke dunia gelap bawah tanah tersebut. Zeon sudah sadar dari komanya, tapi dia diculik oleh Dragon, salah satu kelompok mafia yang ada di Servo. Aku pernah mengatakan padamu tentang Zena dan Franz kan? Itu artinya Zeon juga adalah bagian dari Black Venom, jelas Liam. Pembicaraan Riley dan Liam tentang Franz dan Zena memang sudah pernah mereka bahas sebelum pergi ke kota Servo. Riley tahu tentang rencana pernikahan itu. Tapi yang tidak Riley tahu sekarang adalah, kenapa ada Black Venom lagi? Bukankah mereka semua sudah keluar dari dunia itu? Mendengar ucapan Liam tersebut Riley bisa mengambil kesimpulan sendiri, bahwa Liam akan menyelamatkan Zeon dengan cara mereka yang sebagai mafia. Bertarung di antara hidup dan mati. Mempertaruhkan semuanya, seolah hidup ini hanya milik mereka sendiri. Apa Liam lupa? Bahwa sekarang di hidupnya sudah ada dia. Riley menggelengkan kepalanya kecil, masih ada jalan lain yang bisa mereka tempuh selain perang itu. Yaitu melaporkan semuanya pada polisi, lantas bekerja sama menyelamatkan Zeon. Dragon mengincar kekayaan dan kekuatan Darkness, tapi aku yakin Zeon tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Selama dia bertahan, aku dan yang lain akan bergerak untuk menyelamatkan, putus Liam. Kenapa tidak melaporkan ini semua kepada polisi? Aku yakin mereka pun bisa menanganinya, kenapa kamu harus turun langsung? Tanya Riley. Ini tidak semudah itu Ril, ada Zena yang harus Franz jaga karena dia adalah kelemahan Zeon. Mereka semua harus dimusnahkan, itu adalah aturan mutlak di dunia mafia, jika kamu ingin selamat maka lenyapkan musuhmu.
Lalu bagaimana jika kamu yang mati? Aku sudah pernah merasakannya, dan sekarang kamu ingin main-main lagi denganku. Balas Riley. Liam terdiam sesaat, dia tidak bisa berdebat dengan sang istri seperti ini, apalagi saat dilihatnya dengan jelas banyak amarah yang tergambar dari kedua mata Riley. Liam sadar diri, selama ini dia terlalu banyak membuat Riley menderita. Jadi kini tugasnya hanya satu, membahagiakan Riley dan berhenti membuat wanita itu bersedih. Tapi bagaimana jika keadaannya harus seperti ini? Dia tak mungkin membiarkan Franz terjun sendiri melawan Dragon. Dan mengingat masa lalu, kini Liam jadi tak bisa menjanjikan apa-apa lagi, termasuk nyawanya. Dia tak bisa berjanji untuk pulang dengan selamat, dia tak ingin Riley menunggu. Pulanglah ke Indonesia bersama oma dan kakek, aku akan tetap di sini, balas Liam, dia bahkan tidak menjawab pertanyaan Riley yang terakhir. Liam teramat bingung, dia tak pandai menggunakan perasaannya dan kini hanya berpikir menggunakan otak. Dan mendengar ucapan Liam tersebut, kini Riley tertawa sumbang. Dia kecewa sekali. Jelas-jelas mereka bisa menggunakan opsi untuk melapor pada pihak kepolisian, tapi Liam justru keras kepala ingin tetap berperang. Aku mual mendengarmu bicara seperti itu, balas Riley, dia bahkan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi untuk menenangkan diri. Riley menyalan air wastafel dan mencuci wajahnya menggunakan banyak air, lantas menatap diri sendiri di dalam cermin dan melihat dia yang tengah gundah. Apa Liam tidak berpikir tentang aku? Apa dia tidak berpikir bahwa sekarang mungkin saja aku hamil? Gumam Riley, bicara pada dirinya sendiri. Dan kini bahkan mulai menangis. Sebelum pergi ke servo, Riley merasa tubuhnya begitu lemas. Dia yang sadar akan kehamilan memeriksakan diri diam-diam, sampai akhirnya bukti bahwa dia benar-benar hamil terpampang nyata di depan mata. Tespek itu menunjukkan 2 garis merah. Riley memang sengaja tidak langsung mengatakannya kepada sang suami. Berniat mengatakan tentang berita bahagia itu ketika mereka berada di sini, di servo. Setelah kembali dari makam seluruh keluarga Liam, Riley ingin mengungkapkannya bahwa dia tengah mengandung anak mereka, pengganti seluruh keluarga yang telah tiada. Tapi ternyata Tuhan merubah arah hidupnya, hingga di hadapan pada keadaan seperti ini. Cukup lama Riley berada di sana dan menenangkan dirinya, sementara Liam tetap duduk di tempat yang sama menunggu Riley keluar dengan sendirinya. Entah berapa menit waktu telah berlalu, saat Riley keluar dari dalam kamar mandi itu kedua matanya langsung bersitatap dengan sang suami. Liam yang menatapnya dengan tatapan entah, Riley tak ingin menjabarkannya. Katakan apa rencanamu? Tanya Riley langsung, ketika dia sudah berdiri di hadapan Liam. Nada bicaranya terdengar lebih datar, namun sorot matanya nampak lebih dingin daripada tadi. Aku telah memerintahkan Dancel untuk memanggil semua anggota Black Venom ke servo, hanya Rico yang akan tinggal untuk mengurus restoran. Setelah mereka semua datang, kita akan langsung mencari keberadaan Zeon, lalu menyelamatkan. Riley membuang nafasnya kasar dan memalingkan wajah, ternyata benar merek akan kembali pada dunia gelap itu. Di saat nyawa tak ada lagi harganya. Baiklah, aku tidak akan mencegahmu. Tapi aku punya satu syarat, balas Riley. Inilah yang telah dia pikirkan selama berada di dalam kamar mandi. Katakan, jawab Liam pula singkat.
Aku akan ikut bersamamu dalam misi ini, jangan minta aku untuk pergi, ucap Riley, tak ingin dibantah. Riley mengajukan syarat itu untuk ketenangan hatinya sendiri. Dia tak bisa mengulangi lagi hidupnya yang kelam, hidup tapi seperti tak hidup. Tak peduli apa yang akan terjadi nanti, setidaknya dia bersama Liam. Dia akan lihat dengan mata kepalanya sendiri di mana Liam berada, apa yang Liam lakukan. Dan Riley akan pastikan sang suami tetap berada di sampingnya. Aku adalah bagian dari Black Venom jika kamu lupa, ucap Riley lagi, bahkan menatap sang suami dengan tatapan yang lebih dingin. Riley ingin menunjukkan bahwa Riley mampu, dia bukan wanita yang lemah. Dan Riley pun tak akan menyampaikan tentang kehamilannya, akan dia simpan sendiri. Andai Liam mengetahui tentang anak ini, Liam tak akan mengizinkan Riley ikut, atau justru melemparnya dengan paksa untuk kembali ke Indonesia. Seperti dulu. Sungguh, Riley tak ingin kejadian itu kembali terulang. Baiklah, ayo kita lakukan bersama, balas Liam di antara semua keraguan yang saat ini dia rasakan di dalam hati. Keduanya lantas menyusun rencana untuk keselamatan Oma Putri dan Kakek Agung di hotel ini. Sementara Riley nanti akan menggunakan topeng serta masker untuk menyembunyikan wajah aslinya. Identitas Riley Aditama tak boleh diketahui oleh siapapun. Di Indonesia, kabar dari Dancel telah sampai pada seluruh anggota Black Venom. Di saat semua orang sibuk dan berlari dan menyiapkan semua peralatan, Rico hanya berdiri terdiam di ruang tengah. Dia merasa ini semua tak adil, di saat semua orang akan berjuang menyelamatkan saudara mereka. Rico tetap di sini dan menjaga restoran. Tidak, Rico tidak bisa. Dia pun hendak berlari dan menuju kamarnya untuk bersiap, namun kemudian tubuhnya ditarik dengan kuat oleh Sergei untuk tetap berada di sini. Rico harus tinggal. Lepas. Aku juga ingin ikut kalian ke servo. Aku juga akan berjuang untuk menyelamatkan Zeon, ucap Rico dengan suara membentak. Semua orang juga tahu tentang hubungan Franz dan Zena, dan hubungan itulah yang membuat Zeon jadi bagian mereka. Dan dibentak seperti itu, Sergei seketika terdiam, hingga anggota Black Venom yang lain yang coba memberi penjelasan pada Rico. Jimmy, buka suara, ini semua adalah perintah Tuan Liam, andai kamu lupa, ucap Jimmy. Kita butuh banyak biaya untuk melakukan perlawanan, dan sumber uang kita hanya restoran Black Venom sekarang. Jika kami semua terluka, dari mana biaya untuk berobat? Meski di sini kamu sama saja seperti kami, ikut berperang, hanya saja jalannya berbeda, terang Jimmy kemudian. Sergei hanya bisa mengangguk, meski kalimat panjang itu juga yang ada di dalam pikirannya, tapi dia tak bisa mengucapkannya dengan kata-kata, semuanya seolah terhenti di ujung lidah. Rico terdiam, merasakan sesak di dada hingga tenggorokannya terasa tercekat. Ahaka. Pekik Rico, masih saja tak terima dengan ini semua. Jimmy lantas menarik Sergei untuk segera pergi dari sana, mereka tak punya banyak waktu dan harus segera pergi. Tak sampai 15 menit setelah pemberitahuan dari Dancel, akhirnya seluruh anggota Black Venom kecuali Rico meninggalkan mansion dan pergi menuju servo. Setelah ditinggalkan oleh seluruh keluarganya, Rico benar-benar merasa sepi dan hampa. Seolah dia bisa merasakan bagaimana jadi Riley selama ini setelah mereka buang tanpa kabar. Kalian semua harus kembali, harus, gumam Rico dengan kedua tangan yang terkepal kuat.